Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dinugraha. Saya dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika kelas 642B05. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertemakan pemberantasan korupsi di Indonesia, sebuah upaya reformasi birokrasi. Pendahuluan, Indonesia dan tantangan korupsi global. Sejak tahun 1999, Transparency International (TI) secara konsisten menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Pada tahun 2004, survei TI kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai peringkat kelima negara paling korup dari 146 negara yang disurvei dan menjadi yang teratas di Asia. Fenomena ini memperkuat pandangan John St. Kuah bahwa korupsi telah menjadi endemi di 5 negara pendiri ASEAN, kecuali Singapura. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan korupsi dalam konteks ini? Anatomi korupsi, memahami aktivitas dan modus operandi. Keterlibatan lebih dari satu orang. Korupsi sering melibatkan jaringan individu, bukan tindakan tunggal. Yang kedua, berbagai bentuk transaksi, mulai dari suap, uang kopi, salam tempel, hingga uang pelancar dalam bentuk uang tunai, benda, atau bahkan wanita. Yang ketiga, penipuan publik. Setiap tindakan korupsi mengandung unsur penipuan terhadap badan publik atau masyarakat umum. Yang keempat, yaitu lintas sektor. Tidak hanya di birokrasi negara, tetapi juga terjadi di organisasi usaha swasta. Yang kelima, rahasia dan terorganisir. Umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali sudah membudaya dalam sistem. Yang keenam, pelanggaran norma. Melanggar norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Masyarakat Transparansi Indonesia. Menurut media Autonomy 2005, memberikan penajaman mengenai aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi, sementara Kuah dalam Caiden menyoroti modus seperti penyuapan, nepotisme, penyalahgunaan dana publik, ketidakwajaran lisensi, dan penaksiran pajak yang tidak semestinya. Korupsi adalah penyakit birokrasi yang hanya dapat diatasi melalui reformasi administrasi. Bentuk dan modus korupsi. Korupsi dapat berwujud dalam berbagai cara yang merusak integritas sistem dan kepercayaan publik. Memahami modus-modus ini sangat penting untuk merumuskan strategi pemberantasan yang efektif. 1. Pemerasan pajak. Pemungutan tidak sah dari wajib pajak. 2. Manipulasi tanah. Penyalahgunaan wewenang terkait aset lahan. 3. Jalur cepat ilegal. Mempercepat layanan publik KTP, SIM dengan imbalan tidak resmi. Yang keempat, markup anggaran. Penggelembungan biaya proyek atau penggandaan barang atau jasa. Yang kelima, penyelewengan tender. Mengatur hasil tender untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Di sektor swasta, korupsi bisa berubah penerimaan pembayaran untuk membocorkan rahasia perusahaan atau mengambil komisi yang seharusnya menjadi hak perusahaan. Ini adalah hambatan serius bagi pembangunan nasional. Isi pemberantasan korupsi di Indonesia dari masa ke masa. Sejarah pemberantas korupsi di Indonesia adalah cerminan perjuangan panjang melawan praktik yang telah mengakar. Ironisnya, alih-alih berkurangnya pulau-pulau di Indonesia, justru korupsi yang tampaknya menyebar dari Sabang hingga Merauke. Dari masa Soekarno hingga Megawati, korupsi terus menjadi tantangan utama, seringkali menempatkan Indonesia di peringkat teratas sebagai negara paling korup di Asia. Upaya pemberantasan korupsi telah diwujudkan dalam berbagai pengaturan perundang-undangan, namun celah hukum seringkali disalahgunakan oleh koruptor. Reformasi administrasi menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini. Berikut adalah kilas balik upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan. Sejarah upaya pemberantasan korupsi. Di Orde Lama 1945 sampai 1965, pembentukan Panitia Rolling Aparatur Negara (PARAN) dan Operasi Budhi di bawah kepemimpinan A.H. Nasution. Meskipun berhasil menyelamatkan miliaran rupiah uang negara, upaya ini gagal menyeret koruptor ke pengadilan dan dibubarkan karena dianggap mengganggu prestis Presiden Soekarno. Di Orde Baru 1966 sampai 1998, pidato Soeharto tahun 1967 menyuruhkan pemberantasan korupsi. Tim pemberantasan korupsi (TPK) dibentuk, namun dianggap gagal. Kemudian dibentuk Komite 4 dan Operasi Tertib (OPSTIP)
yang dipimpin Laksamana Sudomo, namun terbentur korupsi yang dilakukan kroni-kroni Soeharto. Yang ketiga yaitu Orde Reformasi 1998 hingga sekarang. Era B.J. Habibie menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan pembentukan KPKPN, KPPU, serta Komisi Ombudsman. Pada masa Gus Dur, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana TGP-TKP dibentuk namun dibubarkan MA era Megawati, dan SBY melanjutkan upaya ini dengan pembentukan KPK dan RAN PK. Era reformasi, upaya dan tantangan. Masa pemerintahan Megawati 2001 sampai 2004. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Yang kedua yaitu pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Yang ketiga, partisipasi dalam Konvensi PBB menentang korupsi tahun 2003 dan Konvensi PBB tentang kejahatan lintas batas negara. Yang keempat yaitu Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional di Bali Desember 2002. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014. Penertiban Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tim Tas Tipikor, melalui Kepres Nomor 11 Tahun 2005. Yang ketiga yaitu inisiatif pembersihan rumah sendiri dengan audit di lingkungan kepresidenan. Yang keempat yaitu pembentukan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) tahun 2004 sampai 2009. Birokratisasi pemberantasan korupsi, sebuah paradok. Studi kasus yaitu revisi Undang-Undang KPK dan implikasinya. Sejak revisi Undang-Undang KPK pada September tahun lalu dan munculnya organ Dewan Pengawasan, publik mulai meragukan efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Koordinasi antara komisioner dan Dewan Pengawasan menjadi sorotan, terutama setelah operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sidoarjo dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. ICW meragukan bahwa undang-undang hasil revisi sudah berjalan efektif. Khawatir akan memperlambat proses penindakan karena prosedur perizinan yang lebih panjang melalui Dewas. Ini menimbulkan pertanyaan tentang birokratisasi pemberantasan korupsi yang justru bertentangan dengan semangat memangkas birokrasi. Kesimpulan, reformasi birokrasi sebagai kunci pemberantasan korupsi. Reformasi administrasi negara bukan hanya sekedar perbaikan struktur dan kelembagaan, tetapi juga mencakup perbaikan perilaku individu yang terlibat di dalamnya. Korupsi adalah penyakit birokrasi yang hanya dapat disembuhkan melalui reformasi birokrasi yang komprehensif. Perilaku, integritas individu kunci, struktur organisasi yang efektif, kebijakan, regulasi anti korupsi yang kuat. Meskipun berbagai kebijakan publik dan badan anti korupsi telah dibentuk dari masa Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, efektivitasnya masih belum optimal. Korupsi terus meningkat, menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih mendalam dan holistik sangat diperlukan. Saran strategi inovatif untuk pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu kajian komparatif internasional. Belajar dari negara-negara yang berhasil memberantas korupsi, seperti Hong Kong, untuk mengadopsi praktik terbaik. Yang kedua yaitu sistem reward dan punishment. Menerapkan sistem penghargaan dan penghukuman bagi daerah dengan angka korupsi terendah dan tertinggi, mirip dengan program UDKP atau Adipura. Yang ketiga yaitu penegakan hukum tanpa pengecualian. Membutuhkan kemauan publik yang kuat untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Yang keempat yaitu peningkatan profesionalitas KPK. Melakukan kajian komparatif antara ICAC Hong Kong dengan KPK di Indonesia untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas. Yang kelima yaitu penerapan SEM kultur. Mendorong budaya malu bagi pejabat dan masyarakat di daerah terkorup, seperti keberhasilan program keluarga berencana. Yang keenam yaitu kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama dalam melacak pelarian korupsi, aset hasil korupsi di luar negeri, dan pengadilan internasional. Sekian video presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.